Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Planologia, bersama kanal Planologiku Ilmu. Kali ini kanal Planologiku Ilmu akan berbagi tentang seri proses perencanaan, tapi dalam bentuk rencana tata ruang yang lain. Kalau sebelumnya kita membahas tentang proses penyusunan rencana detail, nah kali ini kita nanti akan coba membahas tentang bagaimana proses penyusunan rencana umum. Dan Planologiku Ilmu pilihkan rencana umum ini dengan contoh rencana umum tata ruang wilayah provinsi, karena di dalamnya ada muatan integrasi antara matra darat dan matra laut. Nah, di dalam video kali ini dasar hukum yang kita gunakan adalah Undang-Undang 26, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana di sana ada beberapa pasal yang terkait dengan pasal-pasal yang menyangkut penyusunan rencana umum yang berubah, ya, sehingga Planologiku Ilmu mengacu pada peraturan yang baru. Kemudian PP Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti PP 15 tahun 2010, yaitu PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, dan PP 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, ya. Nah, di dalam PP ini ada bagian 3, terutama di pasal 9, ya, ayat 1 poin B itu yang menyatakan bahwa nanti rencana umum tata ruang itu harus direvisi 1 tahun setelah nanti rencana umum tata ruang wilayah provinsi itu ditetapkan, ya. Dalam hal ini adalah maksudnya adalah rencana umum tata ruang wilayah kabupaten maupun kota, ya, terutama nanti yang ada hal terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di rencana umum tata ruang wilayah provinsi. Nah, apabila kita lihat di muatan rencana umum tata ruang wilayah provinsi antara PP 15 dan PP 21 ini ada perbedaan yang Planologiku Ilmu itu berikan warna biru, ya. Planologia bisa melihat di sana di poin D itu kalau di PP yang lama itu ada penetapan kawasan strategis, tetapi di dalam PP yang baru itu hanya ada yang namanya kawasan strategis itu sebagai bagian nanti indikasi, terutama nanti harus dikeluarkan kebijakan pengembangannya, ya. Dan ini menjadi satu bagian di dalam muatan rencana tata ruang wilayah provinsi. Begitu juga ada perubahan di bagian pengendalian pemanfaatan ruang, ya. Kalau dulu kita kenal pengendalian pemanfaatan ruang itu ada indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif disinsentif, dan arahan sanksi, tetapi di PP yang baru ada poin A itu ketentuan umum zonasi, ya. Kemudian B itu ada penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. C masih sama, insentif disinsentif, ya, dan D itu arahan pengenaan sanksi. Nah, ini adalah gambaran tahapan untuk penyusunan rencana umum tata ruang, khususnya rencana umum tata ruang wilayah provinsi yang Planologiku Ilmu ambilkan dari Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 di lampiran 1. Nah, kalau Planologia amati, ya, pada tahap persiapan itu mungkin tidak ada banyak perbedaan. Pada tahap pengumpulan data juga tidak banyak perbedaan. Nah, di tahap pengolahan data dan informasi serta tahap perumusan konsep, di sini ada poin-poin penting terkait nanti ada usaha ataupun upaya untuk mengintegrasikan, ya, matra darat dan matra laut, ya. Kalau dulu terpisah, nah sekarang pengaturannya dijadikan satu di dalam
rencana tata ruang wilayah provinsi. Dan inilah yang nanti yang harus disesuaikan di dalam rencana umum tata ruang wilayah kabupaten maupun kota ketika RT RWP ini sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun ya setelah penetapan, maka harus ada penyesuaian di dalam rencana umum tata ruang wilayah kota ataupun kabupaten. Nah, nanti pada video kali ini kita baru bicara pada tahap persiapan ya, fokus untuk video pembelajaran kali ini di mana tahap persiapan ini meliputi tahapan penting ya. Ada 2 poin penting di mana di tahap persiapan ini adalah 1 ya untuk penyusunan KAK ya, di mana di dalam penyusunan KAK ini nanti ada pembentukan tim penyusun rencana umum tata ruang wilayah provinsi ya, dan menyusun rencana kerjanya. Sementara di sisi lain nanti akan ada penentuan metode yang digunakan ya, baik nanti berupa nanti metode-metode yang digunakan untuk kajian awal, untuk data sekunder, persiapan teknis pelaksanaan, dan pemberitahuan kepada publik. Nah, pada tahap persiapan ini di bagian pertama terkait dengan tahap pembentukan tim penyusunan RT RWP ini, tim penyusunan RT RWP ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tim dari pemerintah provinsi yang berisi nanti tim teknis dari organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, kelautan, lingkungan hidup, serta organisasi perangkat daerah lainnya yang terkait ya. Kemudian tim ahli. Nah, tim ahli ini nanti biasanya merupakan dari pihak ketiga atau tim konsultan, di mana isinya adalah tim ahli yang diketahui oleh profesional PWK yang bersertifikat dengan pengalaman minimal 10 tahun. Kemudian anggotanya merupakan anggota provisi pada bidang keahlian yang sedikitnya terdiri atas 1. Ahli sistem informasi geografis, ahli ekonomi wilayah, ahli infrastruktur dan transportasi ya, ahli geologi, geofisika, ahli lingkungan, kebencanaan, kependudukan, sosial budaya, ilmu ukur tanah, hukum, kelautan, dan kehutanan, dan bidang keahlian lain yang nanti disesuaikan dengan karakteristik yang dibutuhkan ya di dalam perencanaan wilayah provinsi masing-masing, berupa nanti misalkan ahli pengelolaan pesisir dan das, oceanografi, geologi pantai, perikanan, pariwisata, antropologi budaya, konservasi lingkungan, dan pertanian. Nah, yang di poin 13 ini opsional. Nah, hanya planologiku sampaikan, tekankan, penyusunan RT RW ini muatan materinya itu lebih berat daripada RDTR ya, karena RT RW ini tidak seperti RDTR ya, lebih cenderung ke physical planning, tapi di sini ada muatan-muatan lain terkait dengan nanti penetapan kebijakan strategi terkait dengan ekonomi ya, sehingga kebutuhan tim ahli ini tidak bisa ya kalau nanti di dalam penyusunan itu digantikan oleh adik-adik yang masih belum bersertifikat walaupun sudah lulus. Harus ada minimal pengalaman di sana ya, karena muatannya kemudian metode analisisnya itu tidak sama dengan penyusunan RDTRK. Nah, kemudian di tahap berikutnya pada tahap persiapan ya, itu yang poin 2 itu adalah tahap penetapan metode pendekatan yang digunakan. Nah, tahap penetapan metode yang digunakan ini meliputi 1. Kajian data awal yaitu berupa data sekunder. Nah, kajian awal ini untuk melihat bagaimana nanti kecocokan, kemudian bagaimana kita harus mensinkronkan ataupun harus mewadahi ya atau mengacu juga ya terkait dengan poin-poin penting ya yang sudah ditetapkan di rencana tata ruang yang ada di atasnya, seperti RTR nasional ya, kemudian RT RWP yang lama, RT RW kabupaten kota, RPJMN ya, dan RPJPN-nya, RPJPD 1 dan 2 ya, dan ketentuan sektoral lainnya.
Nah, kajian data awal sekunder ini nanti ya, ini untuk melihat ya konsekuensi apa dari kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat atas, kebijakan-kebijakan sektor lainnya itu nanti yang akan nanti diwadahi maupun akan diakomodir di dalam rencana tata umum wilayah provinsi ini. Kemudian yang poin kedua adalah persiapan teknis pelaksanaan. Di dalam persiapan teknis pelaksanaan ini seperti halnya kita menyusun rencana tata ruang lainnya ya, kita harus menyimpulkan data awal ya. Di dalam penyimpulan data awal ini nanti ya poin-poin data apa saja nanti yang kita harus butuhkan, yang kira-kira kurang ya, yang harus diperdalam ya, sehingga di situ kita bisa menyiapkan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan, kemudian menyiapkan rencana kerja rincinya nanti seperti apa dan perangkat surveinya. Nah, yang ketiga kemudian adalah pemberitahuan kepada publik ya. Pemberitahuan ini kepada publik ini harus disampaikan bahwa provinsi X ya akan melakukan penyusunan RTR wilayah provinsi ya, dengan tim ahli yang terlibat itu siapa saja mungkin ya, kemudian tahapan penyusunannya dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Nah, kemudian hasil kegiatan persiapan ini ada 6 poin ya, yang minimal harus keluar ya, dan harus ada ya. Yang pertama adalah tim SK tim ya, penyusun RT/RW provinsi ya. Tim ini bisa disatukan dengan tim Pokja KLHS. Yang kemudian yang kedua adalah gambaran umum ya dari wilayah provinsi, hasil kajian awal dari kajian kebijakan tadi, kemudian metode yang digunakan ya, rencana kerja pelaksanaan dan perangkat survei ya. Ingat ya, perangkat survei untuk RT/RWP ini berbeda dengan perangkat survei dari rencana rinci tata ruang ya, atau RDTR. Nah, kemudian yang pemberitahuan kepada publik ini bisa kita sampaikan dengan beragam ya, karena media itu sekarang tidak hanya media cetak ya, sekarang itu sudah ada pusat-pusat informasi, media digital ya, kemudian ada multimedia, media massa lainnya, kegiatan budaya apapun yang bisa di dalamnya kita masuki sosialisasi tentang publikasi bahwa kita mau menyusun rencana umum tata ruang wilayah provinsi. Nah, itu saja mungkin yang Planologiku Ilmu bisa bagikan ya pada tahap persiapan untuk menyusun yang namanya rencana umum tata ruang wilayah provinsi. Nanti pada proses berikutnya kita akan bicara tentang pengumpulan data, analisis data sampai penyusunan konsep dan penetapan rancangan peraturan daerah. Kalian bisa belajar lebih mungkin detail ya di dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nomor 11 tahun 2021, khususnya di lampiran 1 ya untuk RT/RWP, lampiran 2 untuk RT/RW kabupaten, 3 kota, dan 4 nanti untuk RDTR. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya, bagaimana nanti dengan penjelasan materi tentang proses penyusunan lanjutan Planologiku Ilmu akan berbagi pada sesi video yang lainnya. Kurang dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.